Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisaul Fariha. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Governance Digital dengan mengambil topik satu, yakni analisis implementasi layanan publik digital di Indonesia. Dan ini saya mengambil layanan publik, yakni e-Samsat. Selanjutnya ada fungsi e-Samsat. Yang pertama fungsinya adalah di mana sistem e-Samsat ini, sistem pelayanannya pembayaran pajak kendaraan bermotor itu secara digital, secara online. Kemudian fungsi layanan e-Samsat sendiri adalah untuk mengurangi antrian dan kontak langsung ketika masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang fungsi ketiga ini mempermudahkan masyarakat membayar pajak tanpa datang langsung ke kantor Samsat sendiri. Kemudian fungsi yang terakhir ya ini ada mendukung pelayanan publik berbasis teknologi atau government. Kemudian untuk selanjutnya ya ini saya akan membahas dengan tujuan e-Samsat sendiri. Tujuan yang pertama ya ini meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pajak daerah. Kemudian tujuan e-Samsat yang kedua ini ya ini mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemudian yang ketiga ada mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerima pajak. Dan yang terakhir ada mendukung transformasi digital dalam pemerintah daerah. Oke, yang selanjutnya ya ini ada penerapan di lapangan sendiri. Yang pertama ada kemudahan, di mana e-Samsat ini memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dapat dilakukan secara online atau melalui aplikasi digital yang terintegrasi. Dalam proses pembayaran ini akan menjadikan proses yang lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Kemudian yang kedua ada kendala. Masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya penerapan e-Samsat ini di berbagai daerah, kemudian keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah tertentu, dan kemudian kurangnya SDM dalam pemahaman terdapat pengguna layanan digital seperti e-Samsat ini. Kemudian yang ketiga ada keamanan digital. Dari sisi keamanan digital, dari sisi keamanan data dari e-Samsat ini, e-Samsat juga telah bekerjasama dengan perbankan dan sudah menggunakan sistem autentikasi untuk menjaga keamanan transaksi antara sistem pelayanan dan masyarakatnya sendiri. Kemudian yang keempat ini ada aksesibilitas. Dalam hal aksesibilitas, e-Samsat relatif mudah digunakan oleh masyarakat yang melek teknologi, namun masih kurang ramah bagi lansia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital e-Samsat ini. Kemudian yang selanjutnya, apakah layanan e-Samsat sudah memenuhi prinsip governance digital? Penerapan layanan e-Samsat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip governance digital telah mulai diterapkan dengan baik. Dari aspek transparansi e-Samsat sudah menyediakan informasi pajak dan rincian pembayaran secara terbuka. Kemudian partisipasi masyarakat juga meningkat karena layanan ini layanan yang memudahkan dan fleksibel bagi masyarakat dalam pembayaran pajak bermotor sendiri. Selain itu, pencatatan transaksi secara digital mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan penerima pajak serta didukung dalam integritas layanan antara kepolisian, rasa hara, ha, rasa raharja, dan perbankan sendiri. Namun, penerapan governance digital melalui e-Samsat masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait pemerataan akses layanan, literasi digital masyarakat, dan perlindungan data pribadi sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sistem, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat keamanan dan edukasi digital agar e-Samsat sendiri dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan sebagai layanan publik
digital bagi masyarakat sendiri. Kemudian yang terakhir ada saran, di mana saran untuk meningkatkan kualitas layanan Samsat sendiri, menurut saya pemerintah itu harus memperluas penerapan layanan Samsat ini di seluruh daerah agar seluruh daerah bisa mengakses gitu ya, bisa mengakses layanan ini untuk meningkatkan stabilitas sistem dan jaringannya. Kemudian ada mengedukasi atau seminar pada masyarakat daerah-daerah mengenai penggunaan e-Samsat ini karena juga perlu ditingkatkan kembali. Selain itu, penguatan perlindungan data pribadi atau keamanan data pribadi serta pengembangan layanan yang lebih ramah bagi lansia perlu juga ditingkatkan. Itu menjadi perhatian bagi masyarakat agar e-Samsat dapat selalu diakses secara lebih merata dan lebih luas lagi. Terima kasih sudah melihat presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perbuatan dan perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.